Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah SWT di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita walaupun sedikit terlambat dari waktu yang telah kita sepakati. Kita sekarang masuk pada halaman 14 ya, halaman 14 yaitu poin ke-6. Ini diantara keistimewaan akidah Islam. Keistimewaan akidah Islam. Kita sudah bahas tadi pagi 5 poin ya. Yang terakhir al-wuduh was-suhulah wal bayan. Bahwa akidah itu jelas, terang, mudah ya, dan jelas. Sekarang yang ke-6, al-khasisah as-sadisah ya, keistimewaan yang ke-6. Lai, suara lai terdengar. Lai, insyaallah. Baik. As-salamatu minal ittirabi wat tanaqudi wal labsi ya. As-salamatu minal ittirabi wat tanaqudi wal labsi. Ini keistimewaan yang ke-6, yaitu akidah Islam itu bersih, selamat dari kegoncangan, ittirab, juga tanaqud, kontradiksi, dan labs, kerancuan ya. Akidah Islam itu selamat, bersih daripada kegoncangan ya, bersih dari kontradiksi, dan bersih dari kerancuan, campur aduk ya. Fala makana fiha li syai'in min dzalika mutlaqan. Tidak ada tempat sama sekali dalam akidah Islam bagi perkara yang disebutkan tadi, kegoncangan, kontradiksi, dan kerancuan ya. Tidak ada tempat bagi tiga perkara ini dalam akidah Islam. Akidah ini akidah yang kokoh dan saling terkait satu sama lain dan tidak ada kontradiksinya ya, dan tidak ada kerancuan di dalamnya. Kaifala, bagaimana tidak? Wahia wahyun la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi ya, bagaimana tidak? Karena dia adalah wahyu yang tidak didatangi oleh kebatilan dari depan maupun dari belakang, yang tidak bisa dimasuki oleh kebatilan dari depannya maupun dari belakangnya, karena berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada kegoncangan dalam akidah Islam, tidak ada tanaqud, kontradiksi ya, dan tidak ada kerancuan di dalamnya. Fal haqqu la yattarib, fal haqqu la yattaribu wa la yatanaqadu wa la yaltabisu ya. Jadi kebenaran itu, al-haq itu tidaklah goncang, dia kokoh ya. Wala yatanaqadu, tidak kontradiksi, satu bagiannya dengan bagian lain tidak ada yang kontradiksi. Antum kalau perhatikan, mempelajari bagaimana Islam ini, antara akidahnya, poin demi poinnya, masalah demi masalahnya, kemudian dengan syariatnya, dengan hukum-hukumnya, tidak ada yang kontradiksi. Kalau kita memahami ada kontradiksi, itu karena kita tidak paham atau kita salah paham. Selalu tuduh akal kita, kalau kita merasa ini ada yang salah, bukan syariat yang salah, bukan akidah ini yang salah, kita yang tidak tahu atau kita yang salah paham ya, kita yang salah paham ya. Wala yaltabis, dan tidak bercampur dengan kebatilan ya, sehingga terlihat samar atau rancu, tidak, semuanya sangat jelas ya. Semuanya sangat jelas. Baik. Bal yushbihu ba'duhu ba'da wa yusaddiqu ba'duhu ba'da. Sebagiannya serupa dengan yang lain. Dalam hal apa? Dalam kekokohannya, dalam kebenarannya, dalam kekuatannya. Dan sebagian membenarkan sebagian yang lain. Tidak ada yang kontradiksi. Tidak ada yang kontradiksi.
Ingat, kalau kita merasa ada yang salah, itu adalah akibat ketidakpahaman kita atau kita salah paham. Kita salah paham. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, mereka pasti mendapatkan dalam Al-Quran itu perselisihan yang banyak. Ayat satu dengan ayat lain akan terjadi kontradiksi, akan berselisih. Nah, oleh karena itu kita harus belajar bagaimana memahami Al-Quran melalui kitab-kitab ulama yang menafsirkan. Dan tafsir yang terbaik adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah, tafsir Al-Quran dengan pemahaman para sahabat. Ya, sesuaikan urutannya. Nah, seringkali orang mengadu domba atau membenturkan ayat dengan ayat karena ketidakpahaman. Lalu menuduh Al-Quran yang berbenturan, Al-Quran yang kontradiksi. Ini sebuah kesalahan yang fatal. Ya. Dan sebuah kejahatan terhadap Al-Quran kalau memang disengaja mengatakan Al-Quran berbenturan satu sama lain. Dan ini adalah usaha orang-orang yang berusaha menutupi kebodohan dirinya dengan menuduh Al-Quran. Na'udzubillah. Begitu juga sunnah Nabi SAW. Maka kita butuh penjelasan para ulama agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmi saqim. Betapa banyak orang mencela suatu ucapan yang benar, sebabnya adalah karena pemahaman yang salah. Nah, lalu dia menuduh yang salah adalah ucapan tersebut, padahal dia yang salah. Ya, ini tentu sebuah kebatilan. Ya, sebuah kebatilan. Ya. Baik. Ini yang keenam, ya, bahwa syariat atau akidah Islam itu bebas dari kegoncangan, bebas dari kontradiksi dan dari kerancuan. Ya. Baik, kemudian yang ketujuh, annaha qad ta'ti bil mahari walakin la ta'ti bil muhali. Ya. Apa artinya? Bahwasanya syariat ini kadang ya datang dengan sesuatu yang membingungkan akal, tapi dia tidak datang membawa sesuatu yang mustahil. Ya. Membingungkan ini maksudnya adalah akal kita ini terbatas dalam memahaminya. Ya. Sebagaimana dijelaskan di sini, fa fil aqidatil islamiyyati ma yubahhirul uqul. Ya. Wa ma qad tuharu fihi al-afham. Ya. Dalam akidah Islamiyah ada hal yang membuat akal ini bingung, lemah, tak berdaya, dan membuat bingung pemahaman. Kasairi umuril ghaib, seperti perkara-perkara yang gaib. Karena apa? Akal kenapa bingung? Karena dia terbatas, lemah. Maka disinilah dia harus apa? Harus beriman, menerima dengan sepenuh hati, agar kebingungan itu hilang. Ya. Ya, kemudian seperti perkara gaib, bagaimana menjelaskannya? Ya, nggak bisa. Wajib kita iman. Seperti apa misalnya? Azab kubur dan nikmat kubur. Coba kalau akal kita, ya, kita gunakan sebagai standar untuk mengukur kebenaran atau tidaknya, maka kita akan bingung. Dia dalam kubur, dihimpit tanah, kok ada yang bisa merasakan azab atau merasakan nikmat? Itulah perkara gaib. Itu jasadnya, dan Allah Maha Kuasa menciptakannya berada di alam yang berbeda, alam barzakh. Ya. Sedangkan kita saja mimpi saja, kita di atas kasur kita, kemudian kita mimpi berada di suatu tempat, kita merasakan betul seakan-akan kita betul-betul di sana dan merasakannya. Sehingga ada yang merasa sakit, ada yang merasa ketakutan,
ada yang merasa cemas, ada yang merasa senang dengan apa yang dilihatnya di dalam mimpi. Ya. Makanya tadi pagi kita sudah jelaskan juga bahwasanya indera kita ini sangat lemah dibandingkan indera makhluk-makhluk yang lain saja, sangat lemah sekali. Mata kita dibandingkan mata kucing, tajam mana? Mata kucing. Ya. Kucing malam-malam nggak pakai lampu bisa kemana-mana. Kita nggak bisa. Masuk air, ikan nggak pernah pakai kacamata selam. Ya, nggak berkedip pula matanya. Di air tahan. Mata kita sangat lemah sekali. Jadi dia terlihat membingungkan, maka di sini pentingnya iman. Tapi bukan hal yang mustahil. Ya. Jadi dalam akidah perkara-perkara seperti ini mungkin bagi orang-orang yang mempertuhankan akalnya pasti membingungkan. Tapi dia bukan hal yang mustahil. Ya. Juga as-sirat, juga al-haud, juga surga dan neraka. Ya. Surga dan neraka. Dan juga tentang hakikat atau kaifiyah sifatillahi azza wa jalla. Hakikat sifat-sifat Allah azza wa jalla. Fal'uqulu tuharu fi fahmi haqiqati hadhil umur. Akal manusia itu bingung dalam memahami hakikat perkara-perkara ini. Wa kaifiyatiha, ya, dan kaifiyahnya atau juga mahiyahnya. Bagaimana dia? Bagaimananya gitu, ya. Walakinnaha la tuhiluha. Akan tetapi akal itu tidak menolaknya, tidak menganggapnya mustahil. Bal tusallimu lidzalika, bahkan menerima hal itu. Bahkan menerima hal itu. Wa tanqadu, dan tunduk. Wa tud'inu, dan patuh. Lianna dzalika sadara 'anil wahyil munazzal, karena perkara-perkara seperti ini bersumber dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang mana beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Dan fitrah manusia menggiring kita untuk beriman kepada yang gaib. Karena tidak mungkin mengingkari yang gaib. Antum pernah lihat nyawa antum, roh antum? Apakah berarti dia tidak ada? Lihat orang yang mati, jasadnya utuh kok. Semuanya utuh. Kenapa dia tidak hidup? Rohnya keluar, dicabut. Ada yang pernah lihat roh dicabut? Tapi terbukti nggak ternyata memang dicabut? Iya. Ya. Suatu hal yang mungkin akal kita tak bisa menerimanya. Kalau kita menjadikan akal sebagai pedoman, maka tundukkan akal kepada syariat, sehingga dia tidak ada yang mustahil. Kadang dengan keimanan itu sangat mudah menerimanya. Dengan keimanan sangat mudah menerimanya. Di sinilah maka akal dalam syariat Islam itu selalu ditundukkan di bawah adillah, di bawah dalil-dalil, di bawah Al-Quran dan Sunnah. Karena akal bukan sumber syariat, ya, tapi akal harus tunduk kepada syariat. Ya. Baik, yang ke-8, al-umum wasyumul wassalahu, fahiya ammatun syamilatun salihatun likulli zamanin wa makanin wa halin wa ummatin. Bal innal hayata la tastaqimu illa biha. Ya, dengan 8. Di antara keistimewaan akidah Islam bahwa akidah Islam itu bersifat umum, berlaku umum, dan dia syumul, ya, syamil, mencakup segala segi kehidupan, mencakup segala kebutuhan manusia ini, mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Dan juga as-salah, dia itu selalu relevan, baik, ya, baik, dia umum, fayyamah, syamilah, mencakup, ya, dan salihah, baik untuk segala zaman dan tempat dan keadaan serta umat. Makanya Islam itu relevan untuk segala waktu,
segala tempat, segala umat, ya, segala keadaan. Sehingga kenapa para ulama Islam selalu menulis ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam? Karena, ya, silakan, mereka bisa menjelaskan dengan Islam segala keadaan manusia, segala zaman, segala jenis umat, dan di segala tempat, tidak dibatasi oleh teritorial. Makanya Islam ini selalu relevan untuk umat manusia di mana saja. Dia tidak dilihat dari budaya suatu bangsa, ya. Dia merupakan kebutuhan seluruh manusia, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun sukunya. Islamlah yang mereka butuhkan untuk kebaikan mereka. Relevan. Kalau ada pandangan kita bahwa sunnah ini atau Islam ini tidak relevan, itu karena keterbatasan kita. Nah, sekedar saya ingat, saya pernah dalam satu ruangan bersama orang-orang yang sudah S2 dan S3 dalam sebuah acara di Bukit Tinggi kalau tahun 2018. Di situ mereka berdiskusi tentang hadis belajar memanah. Nah, bahwa Nabi SAW memerintahkan ajarkan anak kalian memanah dan berenang, ya. Dalam lafadznya itu ar-rimayah, ya. Nah, mereka mengatakan, apakah masih relevan hadis ini? Bukankah sekarang sudah ada senjata api, bahkan canggih-canggih, bahkan daya jangkaunya ada yang ratusan meter, mungkin ada yang melebihi 1000 meter daya ledaknya itu, nah, dengan senjata api. Buat apa lagi kita belajar memanah? Lalu dengan cepat dan terburu-buru mereka menuduh hadis ini tidak relevan. Subhanallah. Ana sendiri saat itu hanya sebagai pendengar, tidak berkomentar, kecuali ketika disebutkan masalah seperti ini. Sudah panjang lebar mereka bercerita. Akhirnya ana tidak tahan, bismillah, ya, dengan minta pertolongan pada Allah, ana jawab ucapan mereka, ana izin minta bicara, ya, bahwa kita harus melihat hadis ini juga dari lafaz aslinya. Di situ ada bunyinya rimayah, berasal dari kata roma. Roma itu melempar, melontar, ya. Dan juga dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan al-quwwatu ar-ramyu, kekuatan itu adalah lemparan. Nah, perhatikan, panah sampai hari ini tidak hilang. Walaupun dia senjata yang sangat kuno, tapi justru dilestarikan oleh manusia modern sampai hari ini. Bahkan ada busur panah saja, busurnya saja 100 jutaan ada. Baru busurnya aja. Dia tidak hilang. Dan dia sangat efektif. Di mana saja berada, bahannya ada, ya. Dibuat dengan cara tradisional ataupun dengan cara modern. Apakah senjata modern menghilangkan panah? Tidak. Lalu apakah senjata modern kontradiksi, ya, dengan panah? Tidak. Perhatikan, bukan berarti kita tidak boleh belajar senjata api, senjata modern misalnya. Tidak. Kata ar-rimayah berasal dari kata ar-ramyu, lontaran. Senjata api itu menggunakan apa? Lontaran. Jadi tidak ada kontradiksinya dengan panah. Dan juga dalam hadis lain bahwasanya kekuatan itu ar-ramyu. Lihat rudal, peluru kendali itu dilemparkan baru meledak dia. Tidak dicatuin, tidak pipi dah. Ya. Tidak ditaruh saja, enggak. Jadi memang prinsip semua senjata itu adalah lontaran. Senapan api itu perlu dorongan. Ya, dengan daya ledak misalnya dalam ruang mesiunya itu ada sekitar 2 ton daya dorong itu. Makanya peluru itu sangat jauh perginya. Ya. Jadi tidak ada kontradiksinya dengan senjata api.
Karena prinsip senjata semuanya sebenarnya lontaran. Panah harus dilontarkan, tapi dengan metode yang berbeda. Dan bukan mustahil senjata api ini akan hilang. Tinggallah senjata tradisional, di antaranya adalah apa? Panah. Ya. Tidak ada yang mustahil. Dan relevansinya tetap ada. Jangan kita menuduh hadis Nabi SAW tidak relevan, padahal pemahaman kita yang singkat. Begitu juga seluruh ajaran Islam ini sangat relevan. Ya. Hanya ketidakpahaman yang banyak membuat kita menuduh Islam itu atau akidah Islam ini tidak relevan. Ya. Contoh, di antara masalah-masalah dalam akidah, misalnya apa? Muraqabatullah. Itu kan butuh akidah. Sangat relevan untuk seluruh manusia. Ketika seorang hamba dan semuanya merasa diawasi oleh Allah SWT, akan mengurangkan kejahatan apa tidak? Ya. Coba bayangkan, andaikan setiap kejahatan harus berhenti karena ada polisi yang mengawasi. Berapa jumlah polisi yang harus dibutuhkan? Nah, apakah sanggup polisi kita mengawasi setiap kita 24 jam? Tapi dengan muraqabatullah, baik untuk kehidupan manusia. Sehingga manusia pasti memuji orang yang jujur karena Allah. Di saat dia sendiri, dia menemukan misalnya emas, tidak dia ambil sedikit pun. Bukan karena takut manusia. CCTV tak ada. Manusia yang lain selain dia tak ada. Yang tahu hanya Allah, kemudian dia. Lalu dia tak mengambil sedikit pun. Ini untuk kebaikan manusia di segala zaman. Bukankah sekarang contohnya kita di Indonesia, problem kita di masyarakat kita adalah hilangnya muraqabatullah. Hilangnya perasaan atau kesadaran bahwa kita diawasi oleh manusia. Kejujuran, amanah dibutuhkan. Dan agar kejujuran itu benar-benar, dibutuhkan akidah yang kuat. Karena ada orang-orang yang jujur, tapi bukan karena Allah. Lama-lama kejujurannya akan terbeli. Ya, karena tidak tegak di atas akidah yang benar. Nah, dan banyak sekali syariat Islam. Ya, semuanya satu persatu kalau kita kaji, kita bisa menjelaskan insyaAllah, dan para ustadz, para ulama bisa menjelaskan tentang relevansinya untuk segala zaman. Dan dalam setiap perkara hukum Islam ada, mencakup segala perkara. Makanya Islam satu-satunya agama yang membahas segala aspek kehidupan manusia. Di situ ada peran akidah Islam. Jual beli, pernikahan, ya, sewa menyewa, hudud, ya, negara, apalagi ibadah, berkeluarga, waris, ya, dalam semua aspek. Sehingga Islam betul-betul agama yang syamil, mencakup segala perkara. Bahkan kehidupan tidak akan lurus tanpa akidah Islam. Tanpa Islam, hidup ini tidak akan lurus. Ya. Makanya antum lihat kacau. Ketika kita meninggalkan ajaran Islam, kita akan mengalami kekacauan hidup. Akidah sembarangan akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan ini. Baik, yang ke-9, at-tasi'ah ats-tsabatu wal istiqrar wal khuludu. Fahiya aqidatun thabitatun mustaqirratun khalidatun falaqad thabatat amama ad-darabatil mutawaliyati allati yaqumu biha a'da'ul islami minal yahudi wan nasara wal majusi wa ghairihim. Ya. Keistimewaan yang ke-9 dari akidah Islam adalah ats-tsabat, kekokohan, al-istiqrar, stabilitas,
wal khulud, dan keabadian. Ya. Akidah Islam adalah akidah yang kokoh, stabil, kekal. Dia telah berdiri kokoh di hadapan hantaman-hantaman yang terus menerus, amamat darabatil mutawaliyah, di hadapan serangan-serangan yang berkesinambungan, bertubi-tubi kalau bahasa kita ini, al-mutawaliyah, berturut-turut, ya. Allati yaqumu biha a'da'ul Islam, yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Namun akidah ini tidak akan berubah. Dia tidak akan goyah. Ya. Ya. Kebenarannya justru akan semakin nampak. Lihat bagaimana serangan-serangan terhadap akidah Islam, terhadap Islam, justru membuat mata orang-orang yang selama ini buta tentang Islam terbuka. Dan tidak sedikit bahkan yang mengenal dakwah sunnah ini akibat serangan-serangan tersebut. Saya ingat kawan saya orang Jepara, ya, satu angkatan dulu di Gontor. Dia sering ikut diskusi di dunia maya, di Facebook, di grup-grup dan grup WA. Di situ Ustadz kita dilecehkan, ada Ustadz Firanda, ya, Ustadz Firanda hafizallah, diplesetkan nama beliau oleh orang-orang yang membenci beliau menjadi Fir'aunda. Nah, kawan saya ini penasaran dengan siapa Ustadz Firanda ini, kok sampai orang-orang ini sangat benci pada beliau dan justru memplesetkan nama beliau menjadi Fir'aunda. Kawan ini bercerita ketika berkunjung ke rumah saya di Saniang Bakah 2015. Beliau nginap selama 3 malam, ya. Akhirnya dia cari tentang Ustadz Firanda. Ketemulah websitenya Ustadz Firanda, kemudian dia baca, kemudian juga video-videonya di YouTube. Justru itulah jalan awal dia mengenal sunnah. Karena apa? Dia penasaran dengan serangan-serangan kepada ahlus sunnah, serangan kepada akidah ahlus sunnah, ya. Jadi jangan berkecil hati, karena akidah ini adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Serangan-serangan yang terus menerus yang dilakukan oleh musuh Islam seperti orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi dan yang lain-lainnya, ya. Sampai sekarang tak berhenti. Selalu ada usaha mendiskreditkan Islam dan terus menerus, tidak berhenti. Maka jangan sedih kalau ada serangan, karena ini sudah suatu hal yang pasti. Kebenaran itu akan diserang oleh segala kebatilan dari berbagai arah, dari semua arah. Fama in ya'taqid haula anna 'azmaha qad wahana wa anna jadwataha qad khabat wa naruha qad intafat hatta ta'uda jaz'atan nasi'atan naqiyatan, ya. Jadi tidaklah ketika orang-orang musuh-musuh ini meyakini bahwa tulang akidah ini telah melemah, ya, dan akarnya atau apinya telah, cahayanya telah redup, apinya telah padam, ya, tiba-tiba dia kembali kokoh, ya, kuat dan jernih bersih, ya. Tidak ada usaha satupun yang bisa memadamkannya sebenarnya. Walaupun mereka menyangka dengan serangan bertubi-tubi itu, nih, Islam telah pudar. Tidak, ya. Muslim bisa saja hilang dari suatu tempat, tapi Islam tidak bisa hilang dari muka bumi ini, ya. Islam tidak bisa hilang dari muka bumi ini. Dia akan kembali muncul dengan kokoh dan kuat, ya, naqiyah, bersih, murni. Fahiya thabitatun ila qiyamis sa'ah. Akidah ini akan tetap sampai terjadinya kiamat, sampai terjadinya kiamat. Mahfuzatun bihifzillahi ta'ala, terpelihara dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatanaqaluhal ajyalu jilan ba'da jilin, akan terus
dinukilkan oleh generasi demi generasi, satu generasi ke generasi berikutnya, ya, sehingga akidah ini tidak hilang, ya, tidak hilang, tidak akan padam, tidak akan redup cahayanya, tidak akan padam dan tidak akan hancur tulang belulangnya. Dia akan tetap kokoh, dia akan tetap ada sampai hari kiamat, terpelihara dengan pemeliharaan oleh Allah Ta'ala. Wa ra'ilan ba'da ra'ilin, dan dari satu kaum ke kaum yang lain, satu generasi ke generasi yang lain, ya. Lam yatatarraq ilaiha tahrif. Tahrif ini penyimpangan. Penyimpangan tidak akan bisa masuk ke dalam. Akan selalu ada orang-orang yang menjelaskan kemurniannya. Usaha untuk memasukkan penyimpangan ke dalamnya tidak akan berhasil. Allah akan menjaganya. Awiz ziyadah, atau penambahan. Usaha orang untuk menambah akidah ini melebihi dari apa yang telah Allah tentukan, itu juga akan gagal, karena akan ada ulama-ulama, ya, ada manusia-manusia yang Allah pilih untuk mempertahankan kemurnian agama ini. Awin nuqsan, atau kekurangan, ya. Dengan terpeliharanya Al-Quran, maka terpeliharalah akidah Islam. Awit tabdil, atau pergantian, ya. Jadi Allah akan menjaganya semuanya. Usaha untuk menyimpangkan dalil-dalil Alkitab dan Sunnah, atau untuk menambahnya, atau untuk menguranginya, atau untuk merubahnya, ya, menggantinya dengan yang lain, itu akan gagal, karena Allah yang menjaga agama ini. Maka perhatikan, Al-Quran sudah jelas, Sunnah, bayangkan para ulama hadis sampai zaman kita ini, itu tidak berhenti-berhentinya meneliti hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan mereka sangat teliti sekali. Ada satu kata saja tambahan dalam suatu riwayat, mereka katakan ini tambahan dari riwayat melalui fulan bin fulan. Kalau sahih mereka ambil, kalau tidak mereka campakkan. Bahkan mereka sampai bisa membedakan matan-matan hadis itu, yang ininya sahih, sebagian ini ke belakang tidak sahih. Antum bisa bayangkan bagaimana kuatnya usaha para ulama dalam meneliti dan menjaganya, sehingga kemurnian Islam ini betul-betul terjaga dari usaha untuk mengurangi atau menambah atau mengganti atau memalingkannya. Baik, kaifala, bagaimana tidak? Wallahu azza wa jalla huwa alladhi takaffala bihifziha. Karena Allah azza wa jalla yang menjamin pemeliharaannya, yang menjamin penjagaan terhadap akidah ini, wa baqaiha, dan kekekalannya, ya, eksistensinya, ya. Walam yakil dzalika ila ahadin min khalqihi, dan Allah tidak menyerahkan urusan itu kepada seorang pun dari makhluknya. Allah menjaganya, ya. Namun apakah akidah ini tetap bersemayam di dada kita? Ini yang menjadi berat bagi kita, ini yang menjadi tugas kita. Dari sisi akidahnya sendiri, akidah Islam ini adalah akidah yang terpelihara. Tapi apakah kita memeliharanya di dada kita? Oleh karena itu kita harus belajar. Afwan, ana minum dulu sebentar, ya. Baik. Qala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan az-zikr, Al-Quran, nama lain dari Al-Quran az-zikr, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Oleh karena itu, di antara penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran, dengan terjaganya Al-Quran, maka bahasa Arab yang asli juga terjaga. Dan bahasa Arab satu-satunya bahasa yang masih murni bahkan setelah 14 abad lebih Al-Quran diturunkan. Walaupun di Arab sendiri sudah muncul bahasa selengeannya, bahasa amiyahnya, itu tidak mengurangi, ya, kemurnian bahasa Arab yang asli. Berbeda dengan bahasa yang lain.
semuanya sudah terkontaminasi. Bahasa Indonesia bahkan, jangan bahasa Indonesia, bahasa Minang kita, bahasa bapak kita dahulu di zaman beliau ini sudah nggak ada di zaman kita ini. Iya nggak? Padahal jaraknya hanya baru puluhan tahun saja. Saya yakin sebagian kita pun yang di masa kecilnya di kampung, bahasanya itu ketika pindah sudah banyak yang terlupakan, tidak terpelihara. Maka bahasa Arab bahasa yang terpelihara karena Allah memelihara Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga bahasa yang asli itu tetap terpelihara, terhimpun dalam kitab-kitab para ulama, dan senantiasa ada generasi yang menyambutnya, generasi yang menggunakannya, karena mereka membutuhkannya untuk menggali ilmu dari kitab-kitab para ulama yang menggalinya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat khazanah keilmuan Islam, luar biasa kitab para ulama. Dan itu salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Islam, terhadap akidah Islam. Baik, yang ke-10, annaha sababun lin nasri wal zuhuri wat tamkini, fadzalika la yakunu illa li ahli al aqidati as-sahihati fahumuz zahiruna wa humun najuna wa humul mansuruna kama qala sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalika. Bahwasanya akidah Islam, akidah Islamiyah itu adalah sebab untuk mendapatkan kemenangan dan keunggulan dan kekokohan. Ya. Kalau kita ingin menang di muka bumi ini, ingin diberi keunggulan oleh Allah dan ingin diberikan kekokohan di negeri-negeri ini, ya, hendaklah kita berakidah yang sahih. Hal itu karena kemenangan itu tidaklah diberikan kecuali untuk orang-orang yang berakidah yang sahihah. Mereka lah orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang unggul, dan mereka lah orang yang selamat, dan mereka lah orang yang diberi pertolongan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina, senantiasa ada segolongan dari umatku, mereka itu menang, ya, berada di atas al-haq, ya. La yadurruhum man khadalahum, tidaklah membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, hatta ya'tiya amrullah, dalam sebagian riwayat wala khalafahum wala man khalafahum, dan tidak pula orang yang menyelisih mereka sampai datang keputusan Allah dan mereka dalam keadaan seperti itu. Artinya tetap mempertahankan kebenaran. Mereka inilah orang yang diberi pertolongan, ya, untuk kokoh saja mempertahankan apa yang sudah kita pelajari itu sangat berat sekali, ya, butuh kekuatan jiwa, dan itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti antum berdoa dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Ummu Salamah doa yang paling sering beliau baca. Menurut yang Ummu Salamah radhiyallahu anha ketahui, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering berdoa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Minta ini, perbanyak doa, karena tidak sedikit pula orang yang kemudian tergelincir justru di akhir hayatnya. Ada seorang di sebuah daerah, dia adalah generasi awal kajian sunnah di daerahnya, kemudian dia akhirnya tergelincir setelah sekian belas atau sekian puluh tahun dia berada di atas sunnah, karena dia merasa sudah kuat, lalu dia mendatangi musuh. Ternyata musuh dengan tipu dayanya bisa menipunya, lalu dia akhirnya dia masuk ke barisan musuh, lalu dia meninggal dalam akidah yang menyimpang tersebut.
Maka jangan pernah merasa begini, oh ambola lah mau ngaji. Nah, ambola senior. Ya. Kok kajian ambo tukang aduan sadonya. Ini sebuah tipu daya dan pintu bagi setan untuk menyesatkan yang bersangkutan. Nauzubillah. Ya. Apalagi kalau diajak kajian rutin, misalnya membahas tauhid misalnya. Tauhid ke tauhid semaja. Apa ni ambo mendangan, insyaallah lah kokoh di dada aku mah. Merasa sombong, auzubillah min zalik. Ya. Jangan. Baik. Faman akhadha bitilkal aqidati a'azzahu Allah. Barang siapa yang berpegang dengan akidah tersebut, mengambil akidah tersebut, Allah pasti memuliakannya. Wa man tarakaha khadhalahu Allah. Barang siapa mengabaikannya, Allah akan mengabaikannya. Allah akan menghinakannya, membiarkan dia terkalahkan. Wa qad alima dzalika kullu man qara'at tarikh. Dan setiap orang yang membaca sejarah pasti tahu ini. Antum perhatikan sejarah para sahabat, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan apa mereka Allah menangkan? Jumlah mereka sedikit, senjata mereka juga tidak sebanyak senjata musuh, tidak sehebat senjata musuh. Harta mereka pun tak sebanyak harta musuh. Perbekalan mereka pun tak sebanyak perbekalan musuh. Dengan apa Allah memberi mereka pertolongan? Dengan akidah yang kuat, dengan iman, akidah, tauhid. Allah berikan kemenangan kepada mereka sehingga musuh-musuh bahkan sudah takut. Sebulan sebelum perang dimulai, musuh sudah takut. Bukankah Nabi SAW juga telah menjelaskan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi kemenangan dengan munculnya rasa takut di musuhku sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan menuju medan perang. Alun parang leh, sebulan leh. Sebulan sebelum perang sudah muncul rasa takut di hati musuh. Sudah, itu adalah awal kekalahan. Kalau sudah takut, maka mereka sudah mendapatkan awal dari kekalahan. Nah sekarang, apakah musuh kita takut pada kita? Tidak. Ketika umat ini bergelimang kesyirikan, maka justru musuh kita tidak takut pada kita. Antum buka surah Ali Imran ayat 151. Ya. Allah Ta'ala berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami tancapkan di hati orang-orang kafir itu ketakutan, disebabkan mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan hujjah atas. Jadi kesyirikan itu menyebabkan pelakunya penakut. Dahulu musuh kita takut kepada umat Islam, musuh takut kepada umat Islam karena mereka melakukan kesyirikan, maka Allah tancapkan rasa takut di hati mereka. Tapi ketika berbalik keadaan umat Islam yang banyak melakukan kesyirikan, maka rasa takut itu akan tertancap pada hati umat yang banyak melakukan kesyirikan ini. Paham? Maka sebab kemenangan, ya, itu adalah akidah yang benar, tauhid yang kokoh. Tauhid yang kokoh. Apakah kita sudah memilikinya? Masih jauh. Kita masih harus terus belajar. Tidak sedikit dari kita yang ragu akan pertolongan Allah kalau dia meninggalkan yang haram. Kalau ambo tinggal kau dia ambo makan. Takut soal rezeki menandakan lemahnya iman, lemahnya akidah, lemahnya tauhid. Bukankah Allah berfirman, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha banyak memberi rezeki. Katanya kita mengimani rezeki dari Allah, tapi takut meninggalkan yang diharamkan Allah. Nanti tidak makan, nanti tidak ada ini, nanti tidak begini, nanti tidak begitu. Berarti ada keraguan, ada kelemahan. Ya. Baik.
famata hadal muslimuna an dinihim haqa bihim ma haqa kama hadatsa lahum fil Andalus wa ghairiha. Dan kapan orang Islam itu berpaling dari agamanya, melenceng dari agamanya, hada'an itu melenceng dari agamanya, ya, maka mereka diliputi oleh apa yang telah meliputi mereka. Artinya mereka ditimpa oleh apa yang telah menimpa mereka, kekalahan, kehancuran, ya, sebagaimana yang terjadi pada mereka di Andalus dan yang lain-lainnya. Andalus di mana? Spanyol. Itu 800 tahun umat Islam berkuasa di sana. Kemudian lenyap seakan-akan tak pernah ada. Kita di Indonesia baru berapa tahun? Apakah mungkin umat Islam hilang dari Indonesia? Sangat mungkin. Walaupun Islam tidak akan hilang dari muka bumi, tapi umat Islam hilang dari Indonesia sangat mungkin. Sebagaimana sudah pernah terjadi juga pada kaum muslimin di Andalus dan yang lainnya. Kenapa bisa? Ketika umat berpaling dari agamanya, berpaling dari akidahnya. Kekalahan di perang Uhud, apa penyebabnya? Tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum perang dimulai, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan para pasukan pemanah untuk tidak meninggalkan bukit tersebut apapun yang terjadi di bawah. Lalu apa yang terjadi ketika melihat kemenangan sudah di tangan kaum muslimin, tergoda dengan dunia, harta rampasan perang. Lalu mereka tidak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian ini, mereka turun mengambilnya dan terjadilah apa yang terjadi. Sehingga dari arah belakang itu tidak lagi terjaga oleh para pemanah, sehingga pasukan kaum musyrikin di bawah pimpinan Khalid bin Walid bisa melewati bukit pemanah yang tadinya tidak bisa mereka lewati karena ada yang memanahi mereka dari sana. Akhirnya bisa mereka masuk dari belakang dan menghantam kaum muslimin yang asik dengan mengumpulkan harta rampasan perang, sehingga terjadilah apa yang terjadi pada perang Uhud. Dan itu adalah pelajaran berharga. Kalau antum baca semua sejarah bagaimana hancurnya, ya, umat Islam, hancurnya kekuasaan umat Islam, itu tak lepas dari penyimpangan mereka dari akidah yang benar. Tak lepas dari karena mereka meninggalkan Islam. Jadi kalau ingin kembali menang, memang kita harus kembali menguatkan akidah kita, belajar dan menguatkannya. Ada satu kesalahan kadang pada kita, ketika kita belajar tauhid, yang kita lihat tuh orang salah terus gitu. Memang orang salah, tapi kita lupa bahwa kita juga salah. Materi yang kita, ilmu yang kita dapatkan itu untuk melihat salah orang terus. Kau salah, kau syirik, kau ikut. Itu betul. Kalau mereka berbuat syirik, betul itu. Tapi kita lupa kadang-kadang menggunakannya untuk memperbaiki diri kita. Padahal dalam diri kita pun masih banyak bersarang perkara-perkara seperti itu. Sehingga kita lupa mengukuhkan diri kita. Dan kita hanya sibuk melihat kesalahan orang dengan ilmu yang kita pelajari. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, yang ke-11. Afwan, ana minum lagi. Haus, ya. Haus. Insyaallah. Al-hadiyata asyarah, ya. Yang ke-11, annaha tarfa'u qadra ahliha. Bahwasanya akidah Islam itu mengangkat derajat pemiliknya, pemeluknya, ya. Faman i'taqadaha wa zada ilman biha wa amalan bimuqtadaha wa da'watan lin-nasi ilaiha a'la Allahu qadrahu wa rafa'a lahu dhikrahu wa nashara bainan nasi fadlahu fardan kana aw jama'atan. Dzalika anna al-aqidata as-sahihata hiya afdalu ma iktasabathu al-qulubu wa khairu ma adrakathu al-uqulu fahiya tuthmirul ma'arifan nafi'ata wal akhlaqal 'aliyata. Barang siapa yang meyakininya
berpegang kepada akidah yang sahihah. Kemudian dia bertambah ilmunya dengannya dan beramal dengan konsekuensinya. Lihat, bukan hanya dengan ilmu, tahu tapi tidak mengamalkan, beramal dengan konsekuensinya dan mendakwahi manusia kepadanya, bukan kepada dirinya, tapi mengajak mendakwahi manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pasti tinggikan derajatnya dan Allah angkat namanya, ya, wa rafa'a lahu dzikra, wa Allah sebarkan di antara manusia kelebihannya, keutamaannya, ya. Baik itu adalah pribadi ataupun jamaah, pribadi ataupun jamaah, personal maupun jamaah, ya, kelompok atau institusi. Hal itu adalah karena akidah yang sahihah itu adalah suatu perkara yang paling afdal yang diusahakan oleh hati, yang diraih oleh hati, dan sebaik-baik apa yang didapatkan oleh akal. Akidah yang sahihah itu membuahkan pengetahuan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan akhlak yang tinggi. Ya. Apa hubungan akidah dengan akhlak? Coba bisa menjelaskan. Atau antum ada tahu satu hadis yang sangat tegas di situ menghubungkan akidah dengan akhlak, dengan perilaku. Sayang nih panitia, tidak ada hadiah panitia. Ini kalau distimulasi dengan hadiah, misalnya pergi umroh, ya. Nah, jika mampu, kalau tidak mampu jangan pergi. Ya. Iya, hadiah yang besar tidak masalah, atau emas 1 kilo kan begitu, ya. Nah, sangat sederhana. Lihat Nabi SAW dalam hadis beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Apa artinya? Ada yang tahu? Masya Allah, ya. Ini panitia malah yang jawab nih. Nanti dapat makan siang insya Allah. Masya Allah, benar ya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik, atau kalau tidak dia diam. Ini ada hubungan antara akidah dengan akhlak, ya. Berkata yang buruk itu akhlak yang buruk apa enggak? Ya. Ketika seorang beriman pada Allah dan hari akhir, dia tahu bahwa Allah akan mempertanyakannya, menghisap amalnya nanti pada hari akhir, maka dia akan mampu menahan lidahnya. Dia akan mengucapkan yang baik karena takut dihisap kalau dia mengucapkan kata yang buruk. Ya. Maka jangan kita belajar akidah ini hanya sekedar melihat salah orang, ya. Ketika orang salah lalu kita perlakukan dengan akhlak yang buruk, tidak. Kita belajar ini untuk memperbaiki diri kita, kemudian untuk mengamalkannya dan mendakwahkan manusia kepadanya, bukan memvonis manusia, ya. Nah. Baik. Jadi Allah akan angkat derajat orang-orang yang berakidah dengan benar. Kalau antum merasa belum juga, berarti ada yang salah pada kita. Mungkin kita sudah merasa padahal belum. Namanya saja merasa. Nah, perasaan itu bukanlah sumber kebenaran. Ya, kalau pakai perasaan masing-masing merasa saja. Harus dengan ilmu, silakan Pak. Ya, yang punya hajat silakan. Ya, jangan sungkan, jangan ditahan, buang air kecil, buang air besar, ataupun ingin meludah, silakan. Ya, kalau ada keperluan silakan. Baik, kita lanjutkan. Ats-tsaniyata asyarah. Ini keistimewaan yang ke-12 dari akidah Islamiyah. As-salamatu wan najatu. Ya. Akidah ini adalah keselamatan. Ya. Keselamatan. As-salamah wan najah. Artinya sama, keselamatan. Ya. Fasunnah safinatun najah. Sunnah ini adalah kapal keselamatan.
Faman tamassaka biha salima wa naja. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, dia pasti selamat, ya. Dan barang siapa meninggalkannya, dia pasti tenggelam dan celaka. Barang siapa meninggalkannya, dia pasti tenggelam dan celaka. Maka kalau ingin selamat, berpeganglah kepada akidah yang benar dengan arti yang sesungguhnya, ya, sebagai sebuah keyakinan, ucapan dan perbuatan, ya. Baik. Yang ke-13, al-aqidatul islamiyatu aqidatul ulfati wal ijtima'i. Akidah Islam adalah akidah, ya, persatuan. Akidah persatuan, ya. Akidah yang menyatukan pemeluknya. Famattahadal muslimun wa majtama'at kalimatuhum fi mukhtalafil a'sari wal amsari illa bitamassukihim bi'aqidatihim. Tidak pernah kaum muslimin bersatu dan bersatu kalimat mereka dalam berbagai generasi dan tempat kecuali karena mereka berpegang teguh kepada akidah mereka. Wa akhdhihim biha, dan karena mereka mengambil akidah itu dengan kokoh. Mereka ambil akidah tersebut, tidak mereka campakkan. Wa ma tafarraqu wa ikhtalafu illa li bu'dihim anha, dan tidaklah mereka bercerai-berai dan berselisih kecuali karena mereka menjauh dari akidah yang benar. Paham maksudnya? Kalau kita melihat bahwa kita ini masih berselisih, berarti masih ada hawa nafsu di antara kita. Masih ada penyimpangan dalam akidah di antara kita. Masih ada kelemahan dalam akidah. Masih ada tanggung-tanggung dalam kita mengambil akidah ini. Masih ada perilaku pilah-pilah. Kok lama ya awak ambil, kok ndak lama awak tinggal. Katuju dimakan, ndak katuju dicampaan. Nauzubillah. Dan umat kita masih perlu dakwah ini disebarluaskan lagi, karena mereka memang masih tidak mengetahui kebenaran dari agama kita ini, kecuali sedikit sekali. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang datang ke masjid hanya setahun sekali, yaitu saat ada pembagian daging kurban. Sehari-hari mereka tidak tahu jalan ke masjid, tidak tahu nama masjid, ya. Bagaimana kalimat kita akan bersatu? Bagaimana kita akan bersatu? Hati kita akan bersatu kalau kita masih menyimpang dari akidah yang benar, ya. Dan persatuan umat itu tidak akan tercapai kecuali dengan akidah yang benar. Akidah yang benar pasti menyatukan pemiliknya, pemeluknya. Maka kalau ada, ya, perpecahan, perhatikan, di situ pasti ada penyimpangan dalam akidah. Penyimpangan dalam akidah. Dan itu baca sejarah, ya, selalu muncul perpecahan itu ketika umat ini mulai berpaling dari akidahnya, berpaling tujuannya dari akhirat menuju dunia, tinggalkan akhirat lalu mengejar dunia. Yang ke-14, insyaallah baru halaman 18 ya. Semoga cukup waktu kita sampai besok ini, ya. Harus dipercepat lagi kayaknya, tapi tidak apa-apa. Kita jangan sampai cepat tapi nggak ada yang dipahami. Biarlah lambat tapi bisa dipahami, meresap dan bisa kita amalkan, ya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya, ya. Baik, at-tamayyuzu yang ke-14, ya. Tamayyuz ini apa bahasa Indonesia yang tepat?
dia istimewa gitu, berbeda dari yang lain gitu. Dia punya keistimewaan, ya itulah. Fahiya aqidatun mutamayyizah. Dia adalah akidah yang tampil beda, bukan karena ingin tenar, enggak, tapi memang karena dia kebenaran. Karena yang lain itu menyimpang, sehingga dia terlihat berbeda sendirian. Dengan banyak kelebihannya, ya, banyak keistimewaannya, karena kebenarannya tadi berasal dari sumber yang benar dan selalu benar. Wa ahluha mutamayyizun, dan orang yang berpegang teguh kepadanya adalah orang-orang yang istimewa, yang berbeda, ya. Berbeda dalam artian yang positif, memiliki keistimewaan sehingga mereka terlihat berbeda. Fatariqatuhum mustaqimah, jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang lurus. Kalau yang lain bingung. Makanya banyak orang yang tidak berpegang kepada akidah yang benar itu berpindah-pindah, ya, ganti-ganti akidah. Ya, di sini kayaknya cocok nih, udah di sini. Tahu-tahu nggak cocok, pindah lagi. Rasanya di sini nyaman, bagus, lama-lama akhirnya tukar lagi. Dan terus mencari karena tidak menemukan yang hakiki. Dan kelebihan akidah Islam ini, ya, dia memiliki keaslian yang terpelihara, sumber yang pasti benar, ya, sehingga dia memiliki keistimewaan yang berbeda dari yang lain. Wa ahdafuhum muhaddadah, dan tujuan ahlu sunnah itu sudah ada batasannya. Tujuan mereka sudah terdefinisikan dengan baik, sudah ada gambarannya dengan jelas kemana mereka. Mereka ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu adalah agama visioner. Umat Islam umat yang visioner. Mereka tidak mengejar dunia, tapi mengejar akhirat. Kalau dunia ini 100 tahun, 200 tahun, berapalah lamanya. Tapi tujuan mereka jauh menembus langit dan bumi, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang nyindir antum, nih orang sudah ke bulan kok masih ngaji aja. Kita dengan ngaji ini bukan mau ke bulan, tapi menembus langit, surga yang seluas arduha arduhas samawati wal ard, ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Menembus hari kiamat, karena itu akan didapatkan setelah hari kiamat. Muslim adalah manusia yang paling visioner. Tidak 100 tahun ke depan, tidak 200 tahun ke depan, tapi setelah selesainya umur bumi ini, setelah terjadinya kiamat, jauh ke depan menembus langit. Ini bukan mau ke bulan. Di bulan apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Oksigen nggak ada. Makanan nggak ada yang enak, ngapung semua. Apanya? Itu pun kalau benar-benar ke bulan. Kabarnya yang sudah ke bulan ini ternyata ke studio Hollywood. Ya kan? Tidak ada keistimewaan ke bulan, tidak ada keutamaan orang yang sudah ke bulan dengan yang tidak ke bulan. Yang pernah ke bulan dapat surga, nah, ya. Tidak ada keistimewaannya. Jangan sedih kalau orang menyindir antum seperti itu, karena kita akan menembus langit ketujuh. Tidak perlu pakai pesawat, cukup dengan beriman dan beramal soleh di muka bumi ini, ya. Baik. Jadi dengan terdefinisikannya tujuan mereka nggak bingung, ya, mereka tidak bingung. Jalannya mereka sudah jelas, lurus. Tujuannya pun sudah jelas, sehingga tidak ada yang membingungkan. Tapi kalau antum pergi keluar dari rumah, tidak tahu tujuan, yang penting jalannya dulu, pasti antum akan linglung mau kemana, ya, kemana angin bertiup, akhirnya tersesat. Dan kalau manusia tidak tahu tujuan hidupnya dan tidak menempuh jalan dan menuju tujuan tersebut, maka berada dalam kebingungan, berada dalam kerugian. Maka Allah SWT berfirman apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi
wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling wasiat-wasiati dalam kebenaran dan wasiat-wasiati atau nasihat-menasihati dalam kesabaran. Karena apa? Orang beriman, beramal soleh, ya, itu jelas tujuan, jelas arahnya, jelas pula jalan yang mereka tempuh untuk mencapai tujuannya, sehingga tidak bingung. Baik, sudah 11:30. Panitia bagaimana? Istirahat atau lanjut? Lanjut dulu, ya. Hah? Lanjut sebentar. Ya, baik, kita ke nomor 15 ya. Annaha tahmi mu'taniqiha min at-takhabbuti wal fawda wad daya'i. Fal manhaju wahidun wal mabda'u wadihun thabitun la yataghayyaru. Ya. Fayaslamu mu'taniquha min ittiba'il hawa ويسلم من التخبط في توزيع الولاء والبراء والمحبة والبغضاء بل تعطيه معيارا دقيقا لا يخطئ أبدا فيسلم من التشتت والتشرد والضياع فيعرف من يوالي ويعرف من يعادي ويعرف ما له وما عليه. Nah, artinya apa? Bahwa akidah yang benar, akidah Islamiyah itu memelihara, melindungi pemeluknya dari at-takhabbut, serampangan, ya, ngawur, apa kalau bahasa ininya, nyeleneh, ya, dalam berakidah, dalam beragama, wal fawda, kekacauan, wad daya, ya, kesia-siaan, terabaikan. Manhajnya jelas satu, prinsipnya jelas, wadihun thabitun, kokoh, jelas dan tetap, la yataghayyar, tidak berubah, sehingga pemeluknya itu bisa selamat dari mengikuti hawa nafsu, pengikut akidah yang benar, pemeluknya, dan selamat dari keserampangan, dari kengawuran, dari kenyelenehan dalam apa? Memberikan wala dan bara, dalam mendistribusikan atau mengarahkan wala dan bara, loyal dan baraknya, kepada siapa dia wala, kepada siapa dia bara, ya. Wal mahabbati wal baghdha, ya, dalam memberikan cinta dan benci, tidak serampang mereka mencintai dan tidak serampang mereka membenci, ya. Bal tu'tihi, bahkan akidah ini memberikan pemeluknya suatu standar yang sangat detail, sangat jelas, ya, sehingga tidak salah selamanya. Bagi siapa yang dicintai, siapa yang dibenci, siapa yang diberikan walaknya, dari siapa dia berlepas diri, sehingga pemeluknya itu selamat dari perpecahan dan keserampangan dan kesia-siaan, sehingga dia tahu kepada siapa dia setia, wala, memberikan cintanya, ya, dan dia tahu siapa yang harus dia musuhi, dan dia tahu apa kewajiban, apa haknya, dan dia tahu apa kewajibannya. Wa ya'rifu ma lahu wa ya'rifu ma alaih, dia mengetahui apa yang menjadi haknya dan dia mengetahui apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dalam hidup mereka itu sangat teratur, tidak serampangan, jelas semuanya, teratur dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidur diatur oleh Islam, sehingga mereka tidak berada dalam kebingungan, tidak dalam kekacauan, kesia-siaan, ya, tidak berbuat dalam hidup ini serampangan dengan kengawuran dan kenyelenehan, berakidah dengan benar, jelas standarnya. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang, maka berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Hari ini lain, minggu depan atau hari yang lain berubah lagi. Kenapa?
karena mengedepankan rasa dan akal. Tidak memiliki standar yang tetap, tidak memiliki usul yang tetap, ya. Baik, ini yang ke-15. Sehingga orang yang berpegang kepada akidah Islam dengan pemahaman as-salafus salih, itu semua urusan menjadi jelas baginya, mudah, ya, sehingga mereka tidak ngawur dalam beragama. Baik, yang ke-16, annaha tamnah mu'taniqiha ar-rahatan nafsiyata wal fikriyah, bahwasanya akidah Islamiyah yang benar itu, akidah as-salafus salih itu memberikan pemeluknya ketenangan jiwa dan fikiran. Ketenangan jiwa dan fikiran. Fala qalaqa fil nafsi wala ittiraba fil fikri, tidak ada kecemasan dalam jiwanya. Ya, bagaimana tidak? Orang yang berakidah benar, gagal dia mendapatkan sesuatu di dunia ini, dia nggak cemas. Allah sudah mentakdirkan, sehingga ahlu sunnah mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dia berdagang, antum buka usaha gagal, sudah, gak ada yang cemas. Toh dunia ini bukanlah tempat keabadian, ya. Ada ketenangan, ya. Walattiraba fil fikri, dan tidak ada kegoncangan dalam berfikir apapun yang menimpanya. Sehingga orang beriman yang memiliki akidah yang benar itu memang urusannya semuanya baik, ya. Urusannya semuanya baik. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, ya, fa inna amrahu kullahu khairun lahu wa laysa dzalika illa lil mu'min. Menakjubkan urusan orang mukmin karena seluruh urusannya itu baik baginya, dan hal itu tidak didapatkan kecuali oleh orang beriman. Jika dia in asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu, jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu, jika dia ditimpa bahaya bahaya, ditimpa kesulitan, musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Nah, luar biasa kan? Dengan apa itu? Dengan akidah yang benar, ya. Dengan akidah yang benar. Lianna hadhihi al-aqidata tasilul mu'mina bi khaliqihi, karena akidah yang lurus ini, ya, akidah para sahabat, akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menghubungkan orang beriman dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Fayarda bihi rabban mudabbiran, lalu orang beriman ini dengan adanya hubungan dia dengan keimanannya, dengan akidah yang benar ini, dia akan ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Allah yang mengatur kehidupannya. Rezekinya Allah sudah tentukan, walaupun dia sudah berusaha keras ternyata hanya sedikit, dia sabar, dia ridha dengan itu. Kalaupun dia berusaha kemudian Allah berikan banyak, dia bersyukur, dia tahu Allah yang memberikannya, sehingga ada ketenangan, ya. Wa hakiman musyarri'an, dan ridha Allah sebagai hakim yang membuat syariat, sehingga apa perintah Allah, apa hukum-hukum Allah dia terima. Ini halal dia ambil, ini haram dia tinggalkan, walaupun dia jiwanya, hawa nafsunya menyukai yang haram. Sehingga godaan-godaan yang haram itu tidak terus membuat jiwanya gelisah, fikirannya terhantui, tidak. Dia meninggalkannya karena Allah sehingga dia tenang. Tapi manusia meninggalkan sesuatu yang haram karena selain Allah, dia akan gelisah. Ada orang tidak, ada orang tidak. Tapi orang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, jiwanya akan tenang, fikirannya akan tenang. Fayatma'innu qalbuhu biqadarihi, maka hatinya menjadi tenang dengan takdir Allah. Ya, bayangkan ini, ya. Wa yansharihu sadruhu li hukmihi, dan dadanya lapang menerima hukum Allah.
Kisah Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Uqbah ibn al-Harith ini menikah di Makkah kalau nggak salah dengan seorang wanita. Setelah menikah sudah selesai, ya, sudah jadi istri dia. Tahu-tahu datang seorang wanita tua mengatakan, aku yang menyusui engkau dan istrimu itu. Berarti engkau saudara sepersusuan dengan dia, haram menikah. Kalau antum yang seperti itu gimana kira-kira? Tangguh Ustaz, wala sedang lama ini. Uqbah datang menemui Nabi SAW, dicari Nabi SAW dan menanyakan, bagaimana ya Rasulullah? Sampai di Madinah Nabi SAW mengatakan, kaifa waqad qila, bagaimana engkau terus bertahan dengannya padahal sudah dikatakan dia itu saudari sepersusuan. Pulang Uqbah, dia lepaskan wanita tersebut karena tidak boleh dia menikahinya. Lalu Uqbah menikah dengan wanita lain. Ini teladan yang luar biasa. Bagaimana kebenaran itu dicari untuk diamalkan, walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu. Apalagi yang muda-muda nih, menikah ternyata salah orang. Ini ternyata saudari sepersusuannya. Gimana? Padahal ini cantik, wah pokoknya sudah. Apalagi sudah menggaulinya misalnya, wah sudah terpesona, terpukau. Ternyata tidak sah. Gimana tuh? Kita mungkin masih banyak pakai tapi baala ya, tapi terus ya jatuh ke jurang. Kita masih sering beralasan. Akidah yang kuat, tidak ragu. Ya. Oh haram ternyata, walaupun dicintainya, sudah nggak sah, nggak boleh. Ini haram, nggak boleh dia nikahi. Ya, saudari sepersusuannya. Dengan akidah yang benar, akidah yang kuat, mudah bagi seorang mukmin meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keresahan di hatinya, tidak ada kegoncangan dalam fikirannya. Dengan mudah Allah haramkan, sudah lepaskan. Ya, paham maksudnya? Ya, masyaallah. Ya, alhamdulillah. Wa yastaniru fikruhu bi ma'rifatihi, dan fikirannya menjadi terang dengan mengenalnya, ya, dengan mengenal Allah, mengenal ketentuannya, mengenal akidah ini. Makanya orang-orang, ya, ulama-ulama ahlu sunnah itu luar biasa. Mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kalau mereka berpegang kepada akidah yang benar, mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sepanjang sejarah umat Islam, para ulama selalu memperlihatkan bagaimana mereka diberikan cahaya oleh Allah SWT. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, hampir tidak ada kebatilan yang beliau ketahui kecuali sudah beliau bantah, karena berpegang kepada akidah yang benar. Karena kebenaran itu cahaya dan kebatilan itu, kesesatan itu adalah kegelapan. Betapapun tebalnya kegelapan, cahaya itu pasti menyingkirkannya, ya, menerangi pikiran. Sehingga kita memiliki cahaya dalam fikiran, dalam hati kita menempuh kehidupan ini. Maka orang kalau tidak tahu, tidak berilmu, ada istilah yang sekarang ini apa? Auah gelap, ya kan? Karena enggak ada yang jelas. Gitu. Sama, kegelapan hati itu jauh lebih berbahaya dari kegelapan pandangan mata. Ya. Lebih berbahaya daripada kegelapan pandangan mata. Maka untuk menerangi hati adalah dengan akidah yang sahihah, akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang merupakan akidahnya para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istirahat kita dulu. Oh, baik, panitia sudah mengisyaratkan istirahat nih. Ini gimana panitia? Baik, kalau gitu kita istirahat. Mungkin antum juga sudah mulai ngantuk-ngantuk ini ya. Ya, kaki sudah kesemutan, juga ibu-ibu kita tidak tahu di belakang apakah sudah rebahan atau bersandar ya. Ya, kita istirahat sebentar. Insyaallah nanti jam berapa kita lanjutkan nanti? Ba'da asar. Oh, bukan ba'da zuhur ya? Oh, ba'da asar. Oh, baik, kalau gitu
kita istirahat ya. Insyaallah kita sambung pada asar, pada maghrib, pada isya ya. Kemudian insyaallah besok sampai menjelang zuhur ya. Nah, semoga cukup ini kita sampai pada poin ke-16 ya. Poin ke-16. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk melanjutkan ini sampai selesai dan diberi pemahaman yang benar dan diberikan taufik untuk mengamalkannya. Demikian, mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.